Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk demonstrasinya dari hasil website kami yang menggunakan framework Django. Langsung saja kita ke demonstrasinya. Kita buka terminal terlebih dahulu. Di sini kita run terlebih dahulu py manage.py run server. Oke, dari sini kita klik aja linknya, langsung mengarah ke websitenya. Oke, yang pertama kita bahas itu dari navbarnya. Jadi di sini ada logo dari Booksteps itu sendiri. Juga di sampingnya ada beranda, pinjam buku, dan juga tentang kami. Dan juga di sini ada fitur search yang memudahkan untuk user mencari buku. Oke, kita lanjut ke section dari hero-nya. Di sini kita ada sambutan selamat datang. Buat titelnya juga di sini juga ada quotes ya, jadi perpustakaan bukanlah kemewahan melainkan salah satu kebutuhan hidup. Nah, di bawah di sini juga ada fitur search lagi yang mana itu sama juga, cuman kita beda peletakannya aja. Oke, terus kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada section kategori. Di sini buat mencari kategorinya. Jadi di sini tuh kita menggunakan implementasi dari struktur data tree search atau binary search tree. Jadi di sini punya anak gitu. Jadi semua kategori ini punya anak, fiksi dan non fiksi. Dan juga lagi di fiksi ini punya anak lagi. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Jadi di sini ada juga section dari bukunya itu sendiri, dari daftar buku. Di sini tuh loadnya itu 20 buku ya. Jadi per load ini tuh dia memuat dari sekitar 20 buku. Nah, ketika kita fitur ini kita klik, dia bakal showing 20 buku lagi. Jadi dia bakal bertambah 20 tambah 20, jadi dari 40 jadi nantinya. Oke, kita bahas di selanjutnya itu ada section footer. Nah, di sini ada logonya, terus ada semacam quotes lagi. Di sini ada link cepatnya atau quick link yang bakal pindah-pindah, jadi untuk memudahkan para user ketika berada di dalam footer. Oke, di sini ada informasi kontak. Di sini kita isi aja seadanya. Jadi ini enggak ori ya, jadi enggak ada nomornya gitu. Terus juga di sini ada jam bukanya. Di sini sampai jam segini, Sabtu segini, dan Minggu itu tutup. Lalu di bawahnya itu ada link sosial medianya, juga di sini ada Facebook, Discord, dan juga link GitHub dari repository ini. Oke, kita bahas selanjutnya. Di sini tuh ada, kita ke atas dulu. Oke, di sini ada fitur change language, jadi kita bisa berubah bahasa. Diantaranya bahasa Indonesia, di sini ID, jadi kita bisa ubah dia ke bahasa Inggris. Begitu juga yang lainnya itu juga juga berubah bahasa gitu. Nah, di sini mod lainnya kita edit, change ke ID, juga berganti bahasa. Oke, lanjutnya di sini ada fitur tambahan lagi, itu change theme ya. Jadi di sini ada tema gelap dan juga tema light. Oke, di sini itu light-nya ketika kita klik bulan, jadi dia bakal ke tema gelap. Ketika kita klik ke ini lagi, jadi putih atau tema light-nya. Di sini kita pakai tema gelap aja karena saya suka yang gelap. Terus di sini ada selanjutnya itu fitur borrow books. Jadi di sini buat orang-orang yang minjam atau user yang minjam buku itu bakal dicatat di sini. Di sini karena belum ada yang minjam, jadi masih kosong itu. Jadi di sini juga udah bahasanya juga udah bisa diganti. Di sini belum sih, lupa. Nah, di sini itu terus juga like-nya juga udah berfungsi di sini. Lalu ada about us. Ini tentang kita ya, jadi
yang bikin ini tuh siapa aja, terus intinya tentang kelompok kita lah di sini. Terus di sini ada efek hover, jadi ketika kita hover ke mouse kita ke foto si user atau si orangnya, dia bakal nampilin nama dan juga NIM-nya. Ini saya sendiri dan juga teman-teman saya, ada Filmas, Manda, dan juga Faruk dan Diki Aristawan. Dan di sini udah ada fiturnya, itu udah berjalan di sini juga. Ganti bahasanya juga udah. Terus like tema gelap juga udah. Terus selanjutnya kita bahas di home-nya, kita bahas pertama itu kita bahas fitur search-nya dulu, apakah berfungsi. Jadi kita misal aja kita cari Blitz, terus kita enter. Nah di sini sudah menampilkan ya search result for Blitz, jadi sudah berfungsi. Oke, misal kita ambil salah satu aja Blitz-nya, kita lihat detail book-nya itu. Kita tunggu aja karena ini load-nya itu lama ya, karena menggunakan API. Oke, nah sini kita bahas dari judul. Dari atas itu kita udah nampilin judulnya, terus by dari autornya gitu, terus ini ada borrow book buat minjem bukunya gitu. Nah di sini ada publication years atau tanggal dirilisnya dari si buku ini, dan juga ada statusnya. Ini tuh kalau dia dipinjam itu bakal ada tandanya gitu, borrowed atau apa itu, nanti kita bahas. Dan di sini ada more book. Di sini tuh kita menggunakan implementasi dari struktur data graph. Jadi kalau misalnya by author ya, jadi kalau autornya sama, dia itu bakal nampilin di sini. Nah di sini kan author match 100%, jadi autornya itu sama. Jadi semua yang berkaitan dengan author dari Tita Kubo misalnya kan, itu bakal nampilin di sini. Oke, jadi misal kita apa lagi ya, kita pinjam salah satu buku lagi lah. Kita cari aja Jujutsu Kaisen misalnya, terus kita search, kita klik salah satunya. Nah oke, di sini juga udah sama ya, ada judulnya dan publication year-nya juga berfungsi. Dan di sini juga autornya juga author apa, more books by autornya atau dari implementasi graph juga udah berfungsi. Oke, kita kembali ke books. Dan di sini ada, kita bahas terlebih dahulu dari kategori books-nya yang menggunakan implementasi dari binary search tree. Di sini tuh ibarat gini, di kategori itu dia parent dari ini dan ini. Ini anakannya. Nah ini dia punya anak lagi, fiction itu punya. Nah dia punya anak lagi, romance, mystery, science fiction, fantasi. Nah itu berlaku juga dengan yang non fiction, ini juga punya anak. Misal kita klik itu aja juga nampilin. Nah di sini ada tandanya history books, jadi udah berfungsi. Oke, kita kembali ke all categories. Kita bahas di sini selanjutnya itu bahas recently viewed atau baru saja dilihatnya. Jadi yang kita lihat tadi, yang kita klik buku-buku tadi itu bakal menampilkan di sini. Nah ini tuh kita menggunakan implementasi dari stack ya. Jadi yang datang duluan itu bakal istilahnya kegeser gitu. Jadi bakal dia nge-stuck gitu. Jadi kalau kita klik lagi, dia bakal nambah lagi di sini. Yang ini ke sini. Selanjutnya kita bahas dari mod lainnya, ada load more kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah kita load more coba. Nanti bakal nambah buku ya. Nah nambahnya itu jadi 40, jadi yang tadinya 20 jadi 40, jadi load more nya itu per 20 buku.
Kayak misal kita bakal coba dari itu pinjam bukunya, fitur pinjam buku maksud saya. Oke, sini kita bakal pinjam bukunya, borrow book ini ya. Nah, kita di sini masukin nama, misalnya nama saya Faiz. Nah, oke, di sini kita confirm follow atau cancel kalau kita nggak jadi itu. Jadi kita confirm, kita bakal loading ya. Nah, di sini ada tandanya kalau bukunya itu sedang dipinjam, itu bakal tandanya currency borrowed. Dan juga kalau kita bakal nge-return buku atau mengembalikan buku ya, jadi kita tinggal klik aja return book. Oke, nah di sini kita juga menggunakan stack lagi ya. Jadi kalau bukunya masih dipinjam orang, kalau belum di return itu nggak bisa dipinjam, kecuali kalau udah di return. Nah, kalau dipinjam lagi dia bakal ngambilin lagi. Jadi borrowing story-nya nambah gitu. Misalnya nanti ada yang minjam lagi si Elo gitu, nanti dia bakal bertambah di sini. Jadi ada di borrowing story ini tuh lengkap ya. Jadi borrowernya siapa, yang minjam itu siapa, kapan, terus returnnya itu juga kapan, dan juga statusnya itu masih dipinjam. Oke, kita bahas di borrow book-nya. Nah, jadi yang kita pinjam tadi itu kesimpan di sini. Jadi ya sama ya, jadi judulnya, dari siapa yang minjam, tanggalnya, dan juga actionnya buat nge-returnnya. Oke, misal di sini kita return book-nya. Sudah ada alertnya kalau bukunya itu sukses di return. Nah, di sini udah ada return date-nya ya, jadi tanggal returnnya udah kecatat dan statusnya return. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu udah dikembalikan. Oke, coba misal kita pinjam lagi tapi dengan nama yang beda, misal ada Elo, kita confirm. Di sini ada alertnya juga ya, book borrower successful. Nah, di sini udah borrowing story-nya kita juga menggunakan stack juga, jadi yang datang terakhir itu bakal paling atas gitu. Ada borrow date-nya, return date-nya juga ada. Kita klik di borrow book, itu tinggal si Elo karena si Faiz tadi kan udah dikembalikan gitu. Mungkin itu saja ya. Dari saya. Oh ya, lupa, di sini juga ada fitur satu lagi, itu fireworks atau kembang api gitu. Jadi ketika kita klik ke mouse, nah di sini ada kembang apinya ya, fitur tambahan yang tidak berguna. Mungkin segitu saja dari saya. Untuk source code-nya bakal dijelasin oleh teman-teman saya. Teman-teman, saya akan menjelaskan singkat tentang struktur data apa saja yang kita gunakan dan web framework apa yang kita gunakan di web kita. Nah, kita menggunakan Django. Nah, apa sih itu Django? Django adalah sebuah web framework berbasis Python yang bersifat open source dan digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat, aman, dan efisien. Django mengikuti prinsip DRY, yaitu don't repeat yourself, dan convention over configuration, yang berarti developer bisa membuat aplikasi dengan lebih sedikit kode tanpa harus banyak mengatur konfigurasi dari awal struktur data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menjelaskan singkat tentang struktur data. Nah, yang pertama yaitu struktur data stack. Nah, kenapa kita menggunakan struktur data stack? Karena struktur data stack ini kita menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Nah, prinsip ini cocok untuk menyimpan history buku yang baru saja dilihat oleh pengguna. Nah, seperti ini. Nah, setiap
kali pengguna melihat detail buku itu ditambahkan ketumpukan. Ketika kita ingin menampilkan history, kita cukup menampilkan stack secara terbalik di atasnya. Nah, selanjutnya yaitu struktur data graph. Nah, struktur data graph ini merepresentasikan hubungan antar buku. Misalnya buku ini World of Radiance bisa terhubung dengan Percy Jackson, seperti itu. Dan struktur data yang terakhir yaitu struktur data tree. Nah, struktur data tree kita gunakan untuk mengatur kategori buku. Nah, di sini terdapat fiksi, non-fiksi, romance, misteri, science fiction, dan fantasi. Nah, di situ diatur menggunakan struktur data tree. Nah, tree ini dapat membantu navigasi dan pengelompokan koleksi buku. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya seperti penjelasan code dan yang lain. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem menyimpan dan menampilkan daftar buku yang dilihat oleh user menggunakan stack atau tumpukan. Yang pertama, menginisialisasi objek stack menggunakan recently viewed. Stack dibatasi dengan maksimal 5, artinya hanya bisa menyimpan 5 buku terakhir yang dilihat oleh pengguna. Seperti yang kita tahu, stack bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya elemen terakhir yang masuk akan pertama kali dikeluarkan. Kemudian yang kedua, terdapat penambahan ke stack menggunakan recently viewed at book. Setiap kali pengguna membuka halaman detail buku, buku tersebut akan ditambahkan ke dalam stack. Inilah proses pas ke stack dengan menambahkan elemen baru. Jika stack penuh, maka buku yang paling lama akan otomatis dikeluarkan. Dan yang terakhir, pengambilan dari stack menggunakan recently viewed get books. Ketika pengguna kembali ke halaman utama, daftar buku yang tersimpan di stack akan diambil dan ditampilkan. Jadi pengguna dengan mudah dapat menemukan kembali buku-buku yang sebelumnya telah mereka buka tanpa mencarinya ulang. Berikutnya adalah implementasi graph. Pertama-tama kita mengimpor library dan modul. Ini mengimpor dulu library dan modulnya. Selanjutnya membuat kelas utama, yaitu kelas book graph ini, dan di dalamnya fungsi dev init self. Lalu self graph ini adalah graph utama. Lalu self book chats ini untuk menyimpan detail book agar tidak perlu download berulang dari API. Selanjutnya fungsi add book ini untuk menambahkan buku baru ke graph. If book ID not in self book chats ini untuk mengecek dulu apakah bukunya itu sudah ada di chats. Nah, kalau belum, simpan ke chats, lalu panggil fungsi build recommendation. Nah, ini memanggil fungsi ini untuk membuat koneksi ke buku-buku yang sama dengan penulisnya.
Baik, selanjutnya fungsi def build relationship ini untuk membangun relasi atau bisa kita sebut itu HG, yaitu antar buku. Fokusnya ini untuk mencari buku lain yang ditulis oleh penulis yang sama dengan book yang baru ditambahkan. Lalu author books sampai author books ini untuk mencari buku dari penulis yang sama. Lalu for related book sampai self grab ini untuk menyambungkan buku yang ada di dalam grab. Lalu exemption SE ini untuk menangani error. Selanjutnya fungsi def get recommendation ini untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan satu buku. Lalu untuk inputnya itu book ID yang bertipe data string, lalu limit integral 5 ya, limitnya itu 5, ini maksimal buku yang direkomendasi. Lalu outputnya itu list ke tuple yaitu book forward. Selanjutnya if book ID ini if book ID not in self grab ini terturun ini, lalu ini untuk mengecek apakah bukunya itu ada di grab. Lalu related box sama dengan sorted ini sampai sini ini untuk mengurutkan buku yang terhubung berdasarkan bobotnya atau weight. Lalu for related ID ini untuk for related ID weight in related book ini untuk mengulang untuk mengambil detail buku dari cache atau API. Lalu books ini book sama dengan books sampai self books ini untuk membuat objek book lalu disimpan text. Lalu recommendation append, nah yang ini untuk menambahkan ke hasil rekomendasi. Lalu yang terakhir yaitu book recommender sama dengan book grab. Ini untuk membuat satu instance book grab untuk digunakan sepanjang program saat dibuat. Selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan struktur data tree di Python, khususnya untuk mengelola kategori buku dalam aplikasi Django. Pada bagian 1, itu kita membuat kelas kategori node terlebih dahulu. Kelas ini mewakili setiap node dalam tree, root sampai leaf. Yang pertama kita buat name, yaitu untuk nama kategori. Lalu kategori ID, untuk ID ini kategori. Lalu children, ini untuk list dari subkategori. Lalu kita akan menambahkan function addChild. Function ini untuk menambahkan anak ke dalam node tertentu. Ini membuat struktur tree meningkat. Lalu membuat function toDict. Function ini untuk nge-convert tree jadi format dictionary. Biasanya dipakai kalau mau ditampilkan di UI atau dikirim sebagai JSON. Lalu kita akan membuat build kategori tree. Ini function untuk membangun tree-nya.
Kita mulai dari root al kategori, lalu kita tambah 2 cabang utama, yaitu fiction dan non-fiction. Kemudian kita tambahkan subkategori ke masing-masing cabangnya, yaitu fiction. Yang pertama ada fiction, romance, mystery, science, fantasi. Lalu untuk non-fiction itu biografi, history, science, self-help. Ini mempunyai struktur seperti ini. Itu hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Dual kategori fiction dan non-fiction. Lalu di fiction ada romance, mystery, sci-fi, dan fantasi. Lalu non-fiction ada biografi, story, science, dan self-help. Dengan struktur tree ini, kita bisa dengan mudah mengatur dan menampilkan kategori buku dalam bentuk yang hierarkis. Ini sangat bermanfaat untuk navigasi, filtering, dan pengelompokan data.